Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga Anda semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Melanjutkan kotak 4 yang menuju pemasaran atau penjualan yang baik. Kita lanjutkan ke kotak yang kedua, yaitu kotak membangun kebutuhan. Jadi perlu saya ulang lagi bahwa pemasaran atau penjualan ini tidak hanya berlaku untuk pemasaran barang-barang ya. Ibu-ibu juga memasarkan masakannya, bapak-bapak memasarkan ideologinya ke anak-anaknya. Anak-anak juga butuh orang tuanya. Itu semua adalah bagaimana untuk menjual. Nah, setelah pertama itu membangun kepercayaan, itu udah dibahas di sesi yang kemarin. Ini kita sekarang membahas membangun kebutuhan. Jadi setelah orang percaya kepada kita selaku agen penjual ya, kalau bapak yaitu dia percaya, anaknya yakin sama bapaknya, ibu-ibu juga bapak dan anaknya itu yakin sama ibunya, notaris juga yakin sama orangnya. Itu kepercayaan yang kemarin. Nah sekarang kita membahas kalau udah percaya kepada saya, sekarang saya baru mempengaruhi orang tersebut untuk supaya membutuhkan sesuatu yang kita jual, kan gitu. Nah, pertama perlu kita ketahui sifat dasar manusia. Ini di luar dari produk yang Anda jual, di luar dari jasa yang Anda jual ya, di luar dari ajakan-ajakan yang Anda minta ke orang-orang. Pertama, kebutuhan dasar orang, manusia, seluruh manusia itu adalah menghindari kesengsaraan, menghindari penderitaan ya. Kedua, itu mengejar kenikmatan. Jadi dua aja itu butuhnya orang, menghindari penderitaan, mengejar kenikmatan. Nah, di antara menghindari penderitaan dibanding mengejar kenikmatan itu 80 banding 20 teman-teman. Jadi 80 dibanding 20. Yang menghindari penderitaan itu adalah 80% bobotnya. Tapi yang mengejar kenikmatan itu adalah 20%. Jadi lebih tinggi. Jadi orang lebih enggan untuk menderita daripada tergerak untuk mengejar kenikmatan. Sama-sama butuhnya, tapi bandingannya 80 banding 20. Nah, kemudian fungsi tubuh manusia kita ini itu adalah bertahan hidup. Pertama bertahan hidup. Jadi nggak ada manusia yang ingin mati. Semua ingin hidup. Jadi kebutuhan tubuh kita ini adalah bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Yang kedua, untuk melanjutkan keturunan. Itu sifat dasar manusia. Itu dulu yang kita pegang. Jadi bertahan hidup dan melanjutkan keturunan. Sama tadi ya, kebutuhan dasarnya adalah menghindari sejauh-jauhnya kesengsaraan atau penderitaan dan mengejar setinggi-tingginya kenikmatan. Nah,
Oleh karena itu, dari sifat dasar itu, maka para pemasar itu menyimpulkan bahwa trik atau tips untuk menjual itu adalah dengan cara beli sekarang, maka Anda dapat kenikmatan. Kalau Anda belinya nanti, maka Anda dapat penderitaan. Iya Pak, iya. Contohnya apa? Promosi. Coba Anda lihat produk-produk promosi. Persediaan terbatas, hanya berlangsung 1 bulan. Bagi pembeli yang di bulan ini, maka akan mendapat harga yang diskon 50%, diskon 20%. Tapi kalau yang beli di luar bulan ini, harga menjadi biasa. Nah, di situ itu sesungguhnya para pemasar itu adalah memancing kita untuk bergerak ke arah kalau nggak mau menderita, beli sekarang. Kalau mau beli nanti, maka Anda akan dapat harga yang mahal. Ya. Contoh ya. Ini tentang kebutuhan manusia. Anda naik pesawat, Anda saya beri peralatan terjun payung. Lalu Anda saya suruh terjun, sedangkan Anda belum pernah berlatih terjun payung. Pasti Anda nggak mau kan? Ya, karena itu akan sulit bagi Anda. Tapi kalau saya acungkan pakai pistol, kamu harus terjun. Kalau enggak, saya tembak. Nah, antara terjun dengan tembak, Anda pilih terjun kan? Ya, jadi penderitaan yang lebih rendah yang dia pilih adalah terjun payung. Toh ada payungnya gitu. Gitu teman-teman. Nah, di kantor-kantor itu sering juga di kejadiannya, peristiwa-peristiwanya. Anda saya tawari naik pangkat. Jadi Anda harus mempersiapkan segala macam syarat-syarat yang diperlukan. Sedangkan syarat itu menurut Anda sulit untuk diperoleh. Tapi HRD menyampaikan, "Mas, kalau enggak Anda penuhi bulan ini, maka yang naik pangkat saya limbahkan ke orang lain." Nah, ini kan artinya mengancam dengan penderitaan. Oh iya, daripada dilempar ke orang lain, saya penuhi aja syaratnya bulan ini. Kalau bulan ini nggak terpenuhi, maka peluang ini habis buat saya, hilang. Orang lain yang dapat gitu ya. Ada lagi teman-teman kejadian-kejadian di lapangan pekerjaan. Misalnya, Anda saya tugaskan keluar kota, saya mutasikan, ya. Pasti Anda kan males kan, karena jauh dari rumah Anda, harus menginap, pulangnya sebulan sekali. Bagaimana keluarga nanti? Tapi ada ancaman dari kantor. Apabila Anda menolak, maka Anda akan masuk negatif list. Jadi Anda jangan berharap Anda bisa naik pangkat sampai kapanpun. Pasti kan Anda jadi berpikir ulang antara pengorbanan, kehilangan kasih sayang istri dan keluarga dengan ancaman dari kantor bahwa Anda tidak akan naik pangkat. Nah, itu adalah mengarah ke menghindari penderitaan. Nah, banyak, ada contoh lagi. Satu nasabah lagi, kalau Anda dapat, itu akan Anda masuk target. Kalau nggak dapat ini, Anda nggak masuk target. Kalau mau masuk target, Anda tidak diangkat menjadi karyawan tetap. Maka karyawan itu yang semula kontrak
itu sampai malam, sampai hujan, sampai panas, itu dia lakoni untuk memperoleh satu nasabah. Karena apabila tidak, maka dia terancam tidak naik menjadi karyawan tetap. Itu adalah contoh-contohnya. Nah, teman-teman, antara menghindari kesengsaraan, ya, takut tidak kebagian, dan takut tidak cukup, itu adalah 80% dibanding dengan mengejar kenikmatan, hanya 20%. Nah, contohnya gimana Pak? Contohnya, Anda saya ajak naik perahu berdua. Anda bawa uang 10 juta. Uang Anda saya jatuhkan ke air. Ya. Anda pasti akan mengambil kan? Anda akan terjun dan menyelamatkan uang Anda yang 10 juta. Iya kan? Pastilah. Uang 10 juta kok. Nah, sekarang kejadiannya itu saya punya uang 10 juta. Saya turunkan ke air. Saya buang, saya sebar. Saya bilang, "Mas, tolong itu ambil uang. Nanti yang separuh buat kamu." Semangat Anda untuk mengumpulkan uang saya yang saya buang dengan semangat Anda mengumpulkan uang Anda yang jatuh sendiri, uang sendiri, besar mana? Pasti besar kehilangan uang sendiri. Ya, jadi semangat untuk mendapatkan kembali kehilangan tadi dengan semangat untuk mendapatkan sesuatu yang bukan milik Anda, ya kan? Walaupun itu sama-sama 10 juta, itu lebih tinggi untuk memperoleh kembali uang yang hilang. Jadi kalau Anda nabung 10 tahun dapat 10 juta, tiba-tiba uang itu hilang begitu saja, pasti sedihnya sampai setengah mati gitu. Nah, itulah. Jadi kita tahu kebutuhan customer kita. Kalau Anda karyawan, Anda tahu kebutuhan atasan kita, tahu kebutuhan direktur kita, kasih aja. Kebutuhannya apa? Adalah mengejar kenikmatan dan menghindari penderitaan. Itu aja, enak. Kalau Anda udah pegang itu enak. Nah, sekarang kita rinci lebih mendetil ya. 6 kebutuhan manusia. 6. Kalau tadi kan 2 ya, simpan dulu ya. Sekarang itu 6 uraian dari ini. 1. Manusia butuh kepastian, kenyamanan, keamanan. Itu kebutuhan manusia. Pasti itu, nggak ada yang nggak butuh. Pasti butuh kepastian, butuh kenyamanan, butuh keamanan. Nanti saya silakan satu-satu. Yang kedua, butuh variasi Pak. Butuh hal-hal baru. Jadi ini antara kepastian dan variasi ini memang bertolak belakang. Tapi ini bukan bertolak belakang. Ini namanya paradoks. Nanti kita jelaskan. Yang ketiga, manusia butuh perasaan yang sama. Jadi dia ingin dianggap sama dengan yang lain gitu. Yang keempat, itu butuh lebih unggul dari yang lain. Nah, ini yang ketiga dan keempat, ini juga paradok Pak. Jadi satu sisi dia nggak mau dibedakan dengan yang lain, tapi satu sisi dia pengen dianggap lebih unggul dari yang lain. 3 dan 4. Nah, kelima, orang itu butuh tumbuh lebih baik. Catat dulu ini, butuh lebih baik, tumbuh lebih baik. Yang keenam, itu butuh menjadi berarti dan berkontribusi. Jadi 6 ya, itu catat dulu ya. Jadi kepastian, kenyamanan dan keamanan. Kedua, variasi atau hal-hal baru. Ketiga, hubungan dan
persamaan perasaan, hubungan sama. Keempat, signifikan atau lebih unggul, ya, dan dianggap berbeda. Yang kelima adalah butuh tumbuh lebih baik. Yang keenam, berarti dan berkontribusi. Nah, kepastian dan kenyamanan. Misalnya saya butuh pasti setiap pagi ada sarapan. Itu wajib itu. Jadi kalau pagi saya nggak sarapan, kepala saya pusing. Itu adalah kepastian. Saya butuh tiap pagi jam 10 ada kopi. Itu. Saya butuh ada kopi. Saya butuh kepastian, Pak. Setiap tanggal 25 gajian. Itu yang didam-damkan oleh karyawan. Jadi nggak ada mereka mau nunggu, Pak, bulan ini gajiannya 26, bulan ini gajiannya 27, pasti mereka akan ramai, gitu. Jadi butuh kepastian, teman-teman, kenyamanan dan keamanan. Ya, keamanan nih, Anda jadi karyawan probation, ya kan? Probation. Apa yang Anda harapkan? Saya mau jadi karyawan kontrak, Pak. Ya kan? Anda kepengen aman. Kalau probation itu hanya 3 bulan. Habis itu saya nggak ngerti, Pak. Masih diperpanjang apa enggak? Nah, ketika bulan keempat nyampe, maka pikirannya adalah ingin tanda tangan kontrak. Menjadi karyawan kontrak 1 tahun. Nah, setelah kontrak, dia berharap lagi untuk aman. Pengen jadi karyawan sampai pensiun. Nah, itulah kebutuhan manusia, keamanan. Nah, nanti kalau udah karyawan tetap, dia ingin cepat naik pangkat. Nah, ingin nyaman dia. Ingin pekerjaannya gampang, ingin gajinya besar gitu. Itu kebutuhan manusia. Ya, kembali ingat-ingat tadi ya. Mengejar kenikmatan dan menghindari kesengsaraan. Nah, tapi Mas, Mbak, selain kepastian, ternyata manusia itu punya rasa bosan. Kalau itu terus dia bosan. Contoh apa, Pak? Contoh, Anda suka nasi goreng. Suka banget, Pak. Apalagi nasi goreng seafood. Oke, sekarang saya kasih uang 3 juta khusus untuk makan. Tapi syaratnya pagi nasi goreng, siang nasi goreng, malam nasi goreng. 3 bulan berturut-turut. Silahkan kalau mau Anda ambil uang 3 juta itu. Pasti Anda nolak kan? Karena Anda bosen tiap hari makan nasi goreng. Jadi ini valid kan? Jadi orang butuh variasi, Pak. Orang butuh hal baru. Tamasya gitu kan. Itu butuh itu orang. Pak, tahun depan tamasyanya jangan ke Jawa Barat lagi, Pak. Jawa Timur belum pernah, Pak. Jadi pengen berubah. Pengen variasi. Jawa Barat terus, Pak. Bosen, Pak. Pak, kalau rapat jangan di ruangan terus, Pak. Sekali-kali outbound gitu. Rapatnya di luar gitu. Jadi valid kan, orang butuh variasi kan. Nah, jadi Anda harus tahu ini, harus tahu. Nah, kemudian yang ketiga, orang butuh sama. Nih, Anda masuk ke ruangan. Oke. Di ruangan itu ada 10 orang. Udah ada di situ. Anda salami 9 orang. Sedangkan yang satu Anda lupa. Tidak Anda salami. Pasti yang satu akan merasa sedih, akan merasa galau, akan merasa bingung. Loh, Pak Bos kok nggak ngasih salam saya ya? Salah saya apa ya? Pikirannya jadi macam-macam. Jadi orang ingin dianggap sama. Siswa SD dibawain handphone oleh orang tuanya. Itu handphone jadul, Pak. Karena orang tuanya gajinya terbatas. Sampai di sekolah, teman-temannya nggak bully dia, nggak. Tapi dia malu sendiri.
karena teman-teman yang lain HP-nya smartphone. Jadi dia nangis pulang minta beli HP yang sama dengan teman-temannya. Jadi orang ingin dianggap sama, ya kan? Tapi paradoksnya orang punya kebutuhan yang kelima ini, ingin signifikan, ingin unggul, ingin berbeda dengan yang lain gitu. Pak, kalau itu kan Pak Agus, Pak. Kalau saya kan lain lagi, Pak, gitu. Jadi orang ingin beda. Yang satu beli Honda, saya nggak mau model yang sama, Pak. Jadi ada rasa enggan untuk dipersamakan dengan yang lain. Itu signifikan. Apalagi, coba Anda lihat foto rombongan, tim gitu. Ketika Anda dikirimi foto, celing di HP, wajah siapa dulu yang Anda lihat? Pasti wajah Anda sendiri kan yang Anda lihat. Nah, itu artinya manusia butuh berbeda, butuh lebih unggul, butuh signifikan, tidak sama dengan yang lain. Ibaratnya istimewa gitu lah, nggak mau lah. Yang kelima, orang butuh untuk tumbuh menjadi lebih baik. Nah, ini saya langsung kasihkan tip, Mas. Halo, selamat pagi Bu Wati. Hari ini kok kelihatan cantik banget, Bu. Mulut Anda bilang gitu, padahal dari dulu-dulunya Ibu Wati ya tetap seperti itu. Tetap hitam, tetap. Tapi dengan Anda puji bahwa dia lebih baik, saya yakin pulang ke rumah dia melihat kaca cermin dan tanya, cermin, apakah aku lebih cantik? Halo Bapak, kelihatan lebih gemuk ya Pak? Tambah makmur nih. Percaya atau tidak, itu nggak masuk akal. Tapi saya yakin itu masuk dalam pikirannya. Karena ada kebutuhan manusia untuk tumbuh menjadi lebih baik. Alhamdulillah Pak, tumben ini hari ini setornya 5 juta. Biasanya 1 juta. Itu senang dia. Karena dia lebih baik dari kemarin. Nah, yang terakhir, orang itu butuh berkontribusi dan berarti. Jadi kadang-kadang Anda harus rayu dia juga, Pak, hitung-hitung amal Pak, hitung-hitung sedekah Pak, gitu. Jadi dia bisa berkontribusi bagi orang lain, gitu ya. Nah, penerapannya di marketing atau di penjualan yang apa aja yang mau Anda jual adalah dengan mengerti situasi siapa yang Anda ajak bicara. Jadi ajaklah dia ke arah menghindari penderitaan, mengejar kenikmatan, bahwa dia itu suka 6 ini ya, suka kepastian, suka variasi, suka disamakan, tapi dia suka dianggap lebih unggul gitu ya. Dan dia juga butuh dianggap berarti, bisa berkontribusi di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.